kasih. Baik, terima kasih Pak Kapus ya. Jadi yang saya hormati Pak Kepala Pusat Riset Teknologi dan Sumber Daya Airbrin, kemudian juga Pak Budi ya. Jadi um, sebagai Direktur IHP dan pembicara Dr. Donaldi S. Permana. Mungkin Pak Donaldi apakah sudah bisa open cam Pak Donaldi atau Ya, sudah Pak. sudah baik? Oke, jadi terima kasih banyak Dr. Donaldi sudah hadir hari ini. Jadi mungkin pertama saya ucapkan selamat Hari Air ya kepada kita semua. Jadi ini adalah salah satu rangkaian dari hari-hari tematik kebumian yang ada di dunia yang telah dicanangkan oleh UNESCO ya. Dan kita tadi sudah sama-sama mendengarkan penjelasan dari Direktur IHP bahwa sudah 60 tahun ya UNESCO involved untuk masalah-masalah air khususnya ya, sedangkan untuk masalah lain. Jadi mungkin sedikit refresh Bapak Ibu sekalian, jadi tanggal 21 besok itu adalah Hari Hutan Dunia. Ya, jadi Hari Hutan Dunia temanya adalah hutan dan pangan. Ini mungkin correlated ya dengan sedang coba mengejar Indonesia untuk swasembada pangan. Kemudian juga hari tanggal 22 Maret adalah Hari Air Dunia. Itu pelestarian gletser di sini ya. Jadi temanya dan kita punya gletser tropis yang akan kita bicarakan hari ini. Kemudian juga nanti tanggal 23 Maret ya, besok lusanya, besoknya setelah tanggal 22 ini adalah Hari Meteorologi Dunia. Ya, jadi Hari Meteorologi Dunia adalah menutup kesenjangan peringatan dini sama ya, early warning. Jadi cukup banyak ya kita bisa lihat tema-tema yang diajukan ya. Jadi mudah-mudahan ini terus mengingatkan kita bahwa bumi kita ini hanya satu ya. Jadi belum tidak ada bumi yang lain, sehingga harus kita sama-sama rawat, pelihara supaya kita bisa hidup dengan tenang dan bahagia di sini. Oke, mungkin itu sedikit sebagai pengantar ya, karena ini adalah salah satu roadmap dari Hari Air Sedunia. Jadi mungkin sekaligus juga kita mungkin ada, apakah di sini ada pembicara dari selain dari Indonesia ya, saya lihat karena ini adalah acara UNESCO. Oke, so this meeting, ini kan saya berbicara bahasa Inggris dulu, Bapak Ibu sekalian. Okay, this meeting will be in the bilingual to your language. So basically, we will use the Indonesia language for the formal discussion, but you can speak or type your question using English. And also in the Zoom panel, they have some English translation. So you can also read the text that will be written in English, and also the slide will be presented in English. Oke, mungkin itu sedikit dari saya. Mungkin tidak akan terlalu banyak. Pak Donaldi, silakan bisa langsung memperkenalkan diri saja. Pak Donaldi adalah dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Silakan, Dr. Donaldi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Terima kasih Pak Fajar atas waktunya. Yang saya hormati Pak Luki selaku Kepala Pusat Riset Kriminologi dan SDA. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Donaldi Permana di BMKG. Saat ini memang fokus pada riset terkait dengan glacier tropis yang ada di Papua. Pada pagi ini saya akan coba sedikit sharing informasi ya terkait dengan glacier ini. Berikut adalah tata saji yang saya coba tampilkan. Pertama, membahas terkait dengan indikator dan dampak perubahan iklim di Indonesia. Sebelumnya perlu diketahui juga bahwa tanggal 21 Maret ya, itu juga merupakan hari glacier dunia yang baru pertama kali diperingati tahun ini ya. Kemudian apa namanya 2022 itu tadi hari air dan 23 hari meteorologi dunia. Kemudian saya juga akan bahas terkait dengan bagaimana glacier sebagai recorder dari perubahan iklim, kemudian dampak perubahan iklim itu sendiri terhadap glacier Papua, kemudian bagaimana potensi dampak terhadap lingkungan ya dengan hilangnya glacier ini, dan yang terakhir adalah terkait dengan International Year of Glacier Preservation yang juga akan diperingati tanggal 21 Maret besok. Sebagaimana kita ketahui, biasanya berikut adalah beberapa indikator ya perubahan iklim yang biasa kita lihat untuk melihat terjadiannya perubahan iklim. Pertama adalah komposisi atmosfer. Kita lihat bahwa
Indonesia memiliki stasiun GAW di Kota Tabang yang merekod konsentrasi gas rumah kaca, khususnya eh, karbon dioksida, yang kita ketahui pada November 2023 ya, terakhir itu sebesar 418 ppm. Nah, ini cukup tinggi setelah kenaikannya itu setelah pasca COVID ya 2020. Dalam setahun meningkat sekitar 2,9 ppm di tahun 2023 ya. Walaupun kita masih di bawah ya di bawah dengan rata-rata global. Kemudian juga anomali suhu udara. Nah, ini kita lihat terjadi laju peningkatan sekitar 0,67 Celcius dalam 30 tahun terakhir ya, sejak 1981 dan tahun 2023 ini kita sebagai tahun terpanas kedua setelah tahun 2016. Kemudian juga dari laut kita lihat adanya kenaikan muka laut ya, hampir sekitar 4 milimeter per tahun untuk kawasan Asia Tenggara. Jadi kita salah satu yang mengalami kenaikan laju muka laut lebih tinggi dibanding dengan rata-rata global ya. Nah, tentunya ini semua berdampak. Kita ketahui beberapa studi menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan hujan ekstrim dengan adanya perubahan iklim, dan ini juga kita rekord dalam data yang ada di BMKG. Bagaimana hujan-hujan ekstrim memiliki tren yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Nah, yang terakhir adalah dampak ya, indikator sekaligus dampak daripada perubahan iklim terhadap kriosfer. Dalam hal ini yaitu tutupan es yang ada di Papua. Ini kita lihat bagaimana penurunan dari tahun-tahun yang lalu, yang juga sudah kita tampilkan dalam publikasi. Ya, mungkin detailnya akan di slide berikutnya. Yang kedua, terkait dengan glacier sebagai recorder dari perubahan iklim, nah, kita ketahui beberapa arsip ya daripada paleo iklim atau iklim masa lalu bisa dilihat dari gambar berikut. Ada tree ring, ada koral dan sebagainya. Salah satunya adalah ice core, yaitu yang berasal dari glacier. Nah, masing-masing memiliki timeline yang berbeda-beda untuk rekonstruksi iklim, termasuk adalah mountain glacier dan juga ice core dari wilayah kutub. Nah, berikut adalah beberapa parameter yang biasa diekstrak dari inti es ya. Ada temperatur, ada debu, vulkanik historis, dan sebagainya. Dan kita lihat juga es ini merupakan lapisan-lapisan yang cukup jelas terlihat ya. Salah satu contohnya adalah ice core dari Epicadome di Antartika yang merekod sampai 800.000 tahun ke belakang ya, dan bagaimana karbon dioksida dari gelembung es atau bubble yang ada di dalamnya itu bisa diekstrak, kemudian kita bisa melihat konsentrasi CO2 saat es tersebut terbentuk ya. Makanya bisa dilihat bahwa adanya korelasi antara konsentrasi CO2 dan suhu di masa lalu yang juga terjadi di saat ini. Dan hal ini juga sejalan dengan pengamatan secara langsung yang dimulai tahun 1960 ya di Mauna Loa, di mana mulai pengukuran karbon dioksida melalui sampel udara. Dan kemudian jika itu dibandingkan dengan data ice core itu menunjukkan hal yang sama ya, artinya tren yang sama. Data yang diperoleh dari ice core kemudian dilanjutkan oleh data pengamatan dari sampel udara yang ada di permukaan. Nah, ini salah satu contoh bagaimana perbandingan dari isotop oksigen dari beberapa ice core di dunia, mulai dari di kutub ya, di atas di Greenland, kutub utara, paling bawah adalah kutub selatan, dan di tengah-tengah itu ada yang dari Tibet ya, ada juga dari Kilimanjaro, dari Peru yang bisa merekod sampai 10.000 bahkan 25.000 tahun dari sekarang gitu ya ke belakang. Jadi semuanya menunjukkan profil yang cukup mirip, yaitu utamanya saat terjadinya Ice Age ya, menjadi salah satu indikator dari terjadinya perubahan suhu.
Kemudian dampak iklim pada perubahan iklim pada glacier ya. Ini yang pertama adalah kita lihat pencairan es di kutub utara dan kutub selatan yang apa namanya kita lihat pengurangan luasan di musim panas biasanya cukup mengalami perubahan yang drastis. Kemudian juga paper di tahun 2021 menunjukkan pegunungan pencairan es di pegunungan Himalaya dan tropis juga memiliki tren yang sama ya, menunjukkan bahwa ada faktor global yang berperan dalam pencairan daripada es tersebut. Ya, ini ada di Kilimanjaro di Afrika, Nebonanyi di eh, Tibet ya, kemudian Puralkaya di Peru dan Puncak Jaya di Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa memang es glasier di tropis itu hanya ada di 3 lokasi ya, yang kita ketahui di Peru atau di Amerika Selatan yang paling luas, kemudian juga di Afrika di sekitar Mount Rwenzori, Kenya dan juga Tanzania, ada Kilimanjaro dan juga di Papua yang merupakan yang paling kecil ya, karena lokasinya juga berada di ketinggian yang paling rendah dibandingkan dengan 2 lokasi lainnya. Nah, skor yang ada dari situ juga mengandung rekor iklim ya, yang tadi sudah saya sampaikan di awal, baik itu merekor iklim masa lalu melalui isotop ya, maupun kandungan organisme yang tergantung di dalamnya. Namun sayangnya memang semua glacier ini saat ini mengalami pengurangan yang cukup signifikan ya. Ini spesifik kita lihat untuk di wilayah Indonesia di Papua. Ini adalah lokasi di mana terdapatnya glacier tersebut dari foto tahun 2009 ya. Ada 3 masa es yang terlihat, namun saat ini tinggal 2 saja ya. Nah, ini beberapa historis daripada glacier di Papua dari beberapa studi ya. Jadi bahwa memang diestimasi di last glacial maksimum itu es ini cukup luas, mencapai 900 km persegi ya. Namun tentunya mengalami naik turun karena memang saat itu suhu jauh lebih dingin dan juga tinggi muka air juga lebih rendah dari sekarang. Kemudian sempat mengalami degrasiasi, kemudian glasier kembali tumbuh di 5.000 tahun yang lalu ya, karena ada beberapa kejadian dan juga eh, last cooling episode itu berakhir di Little Ice Age sekitar 140 sampai 170 tahun yang lalu. Dan setelah itu mengalami pencairan sampai dengan sekarang. Nah, ini adalah beberapa gambar glasier Papua di tahun 1936 yang didokumentasikan oleh J.J. Dozy ya, salah satu yang melakukan ekspedisi ke sini. Kita lihat masih cukup luas, masih cukup banyak es ya. Itu tanda merah menunjukkan utara ya sebagai orientasi kita dalam melihat gambar ini. Kemudian gambar berikutnya sebetulnya ada di tahun 76 namun tidak saya tampilkan. 76 itu sebetulnya ada ekspedisi dari peneliti Australia yang juga meneliti biodiversity di wilayah ini. Dan di paper itu salah satu yang mereka tunjukkan adalah bahwa ketebalan es tahun 76 kalau tidak salah sekitar 38 sampai 40 meter ya. Walaupun mungkin ketebalan di tiap glacier bisa berbeda-beda, namun biasanya mengukur yang paling tebal gitu ya. Itu di tahun 76. Nah, ini dari paper Peterson ya, dan Peterson ini tahun 91 kita lihat perbandingan dengan sebelumnya sudah mengalami pengurangan yang cukup signifikan ya, beberapa ketinggian es sudah hilang. Mungkin sebagai catatan bahwa ketinggian es yang ada di sini itu mungkin sekitar 4.860-an meter di atas permukaan laut ya, walaupun ada Puncak Jaya sendiri yang ketinggiannya 4.884 yang sebetulnya dia ada di sebelah eh, selatannya lagi. Ya sebenarnya tidak ada esnya yang biasa digunakan untuk pendakian ya. Summit untuk Karsten Pyramid itu 4.884 namun
tidak ada es di situ. Berikut ke beberapa data klimatologi. Kita juga bekerja sama atau dibantu oleh PT Freeport yang memiliki jaringan pengamatan cuaca yang cukup lengkap di wilayah tersebut. Berikut adalah profil dari suhu yang ada di wilayah Papua. Kita lihat memang di ketinggian 4.400 ya, di sini paling tinggi, suhu rata-rata sekitar 3 derajat Celcius ya. Artinya di ketinggian esnya itu mungkin bisa lebih dingin lagi ya. Dan kita juga menghitung lapse rate daripada suhu yang ada di wilayah ini. Karena lokasi yang cukup lembab, lapse rate-nya sekitar 5,2 ya kilometer, 5,2 derajat per kilometer. Jadi setiap kenaikan 1 kilometer terjadi penurunan suhu 5,2 derajat di bawah ketinggian 2.500 meter. Sedangkan di atas itu lebih rendah lagi, yaitu sekitar 4,6 Celcius per kilometer. Nah, kalau lihat di gambar ini ketinggiannya sampai 4.400 ya. Sedangkan tadi glacier itu berada di lokasi 4.800. Jadi kalau ini diinterpolasi ke atas, tentunya ini sudah di bawah nol ya suhunya untuk suhu minimum. Namun memang kalau dilihat lagi yang sebelah kiri bawah ini adalah diurnal cycle di wilayah tersebut. Tentunya pada jam-jam tertentu, khususnya di malam hari masih mengalami suhu negatif, namun di siang hari sudah mengalami pemanasan lagi. Nah, hal ini yang juga menjadi salah satu penyebab pembentukan es itu sudah lagi tidak terjadi karena memang eh, suhu panasnya lebih dominan dibanding suhu negatifnya. Walaupun terkadang masih juga terjadi turun salju di wilayah ini. Nah, hal ini kita lihat dari tren ya, kenaikan dari namanya freezing level altitude atau ketinggian lapisan beku yang menunjukkan 0 derajat ya. Artinya di ketinggian tersebut eh, suhu rata-rata masih berada di bawah 0 derajat Celcius. Artinya masih ada kemungkinan terjadinya suhu minimum atau suhu membeku. Nah, kalau dilihat yang garis hitam tebal ini adalah ketinggian daripada pegunungan tersebut ya atau puncaknya. Dan kita lihat trennya itu sudah mulai naik, setidaknya tahun 90-an sudah mulai melewati ketinggian gunung tersebut. Artinya presipitasi yang turun di situ sudah lagi tidak berbentuk snow ya atau salju, namun sudah mulai berbentuk hujan atau air hujan. Dan tentunya ini juga mempercepat terjadinya proses pencairan es itu sendiri karena es jika apa dikenakan air juga akan mengalami pencairan atau pelelehan. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor mengapa di Papua ini mengalami pencairan yang lebih cepat dibanding dengan di wilayah lain karena di Amerika Selatan ketinggiannya itu di atas 4.800, ada yang 5.000, ada yang 5.600 ya. Tapi tentunya mungkin bervariasi tiap lokasi. Nah, di tahun 2010 ya kita bekerjasama dengan Ohio State University untuk ambil ice core record daripada glacier ini. Kita ambil dua ice core sampai ke bedrock ya. Nah, ini adalah lokasi di mana kita mengambil sampel ice core yang sebelah kiri. Nah, pada saat yang bersamaan kita juga menaruh stake accumulation ya, yang merupakan sambungan daripada pipa-pipa PVC. Artinya setelah kita drill ada suatu bolongan, kemudian kita menaruh sambungan tersebut sampai ke dasar sehingga permukaannya itu eh, di ujungnya itu kelihatan di permukaan gitu ya. Jadi ini kedalamannya 32 meter ya, sekitar segitu. Nah, setidaknya ada 16 pipa PVC yang disambungkan yang nantinya menjadi stake accumulation kita yang kemudian kita ukur dari tahun ke tahun untuk melihat seberapa cepat pengurangan atau penipisan es yang terjadi ya. Artinya dari tahun ke tahun kalau kelihatan satu
pipa kemudian jatuh. Nah, itu adalah ukuran seberapa es yang hilang selama waktu sejak 2010. Kira-kira itu yang akan menjadi patokan kita dalam menentukan penurunan daripada tebal es di Papua. Ini beberapa apa image ya. Kita juga dibantu oleh Peter Spot dari sisi logistik untuk pengambilan sampel tersebut. Nah, sebetulnya ada video klip yang bisa dilihat. Mungkin nanti saja kalau ada waktu kita lihat ya. Nanti bisa cek di link ini. Eh, Berikutnya adalah beberapa foto atau foto aerial ya yang kita ambil baik dari BMKG maupun Freeport untuk melihat secara visual perubahan-perubahan yang terjadi di apa Glacier Papua ini. Ini tahun 2010 bulan Juni ya. Kalau lihat di tengah-tengah ini, ini ada item-item ini sebetulnya di sini lokasi di mana peneliti dari Ohio State itu apa membuat camp ya. Jadi dia camp di sini sekitar seminggu atau 2 minggu gitu ya. Kemudian dia berjalan ke atas untuk melakukan proses ekstraksi ice core di tahun 2010. Kemudian ini tahun 2015 ya. Ini kita lihat perubahan yang cukup signifikan ya daripada es ini dan mulai terbelah dua ya. Dan ini salah satu penyebabnya adalah memang adanya El Nino ya 2015-2016 yang cukup kuat. Ini 2015, kemudian ini 2016. Kebetulan ini saya yang mengambil saat itu melakukan flyover. Kalau kita lebih detail lagi, mulai banyak permukaan yang berwarna coklat, bahkan yang kanan kirinya ini menunjukkan dulunya tertutup es, kemudian mengalami pengurangan atau pencairan. Kemudian 2018 ya, kita lihat juga sebagai patokan memang agak sulit mengambil dari posisi yang sama, apalagi mengingat kondisi di wilayah ini yang cukup challenging dalam artian kondisi cuaca berubah sangat cepat gitu ya. Bahkan helikopter pun juga perlu mempertimbangkan banyak faktor untuk bisa melakukan flyover di wilayah ini. Ini di 2018 kita lihat semakin mengecil ya tutupan esnya. Dan kalau kita lihat juga di bagian di mana kita menaruh stake accommodation juga esnya makin berkurang ya. Hal ini juga yang nanti kita lihat bahwa mungkin eh, lokasi di mana kita menaruh tiang tadi saat ini esnya sudah tidak ada lagi gitu ya. Tapi bukan berarti es di bagian yang lainnya hilang karena kita hanya menaruh di salah satu bagian atau lokasi dari glacier tersebut. Kemudian ini 2019 ya, kita lihat sudah mulai patah ini di bagian batu yang sebelah kiri atas ya. Dan sebelah kanan juga sudah mulai terlihat. Dan kalau tidak salah terakhir kita melakukan di 2000 melakukan monitoring 2024 tahun lalu itu sudah menjadi 3 bagian. Coba kita lihat ini 2019. Oh ini yang terbaru 2024 kemarin di November kita lihat sudah jauh mengalami pengurangan ya. Jadi lokasi di mana kita menaruh stake pun sepertinya sudah mulai menghilang ya. Kalau lihat lebih detail lagi di tengah sini ada semacam super glacial lake ya. Jadi semacam bolongan-bolongan kalau di glacier kita sebut sebagai crevasses. Ini sebenarnya menunjukkan glacier tersebut sudah sekarat gitu ya. Karena eh, ada hujan yang turun, kemudian dia ketika ada air di dalam permukaan glacier maka dia akan masuk sampai ke permukaan batuannya sehingga dia melumasi lapisan bawah dari es tersebut sehingga secara tidak langsung mengalami yang disebut dengan basal melting. Jadi pencairan tidak hanya terjadi dari atas namun juga terjadi dari bawah karena adanya air yang bisa masuk sampai ke bagian bawah es. Selain itu juga permukaan albedo yang semakin hitam ya gelap di kanan kiri es ini menyerap sinar matahari lebih banyak dan juga mempercepat pengurangan es. Jadi memang banyak positif feedback yang terjadi di sini. Jadi
suhu hanya menjadi trigger awal yang kemudian akhirnya di enhance oleh ya tadi apa hujannya turun yang apa presipitasi yang turun hujan, kemudian eh, ba- permukaan yang hitam semakin banyak. Ini menunjukkan beberapa survei kita ya di tahun 2015 saat kita melakukan pengukuran pertama daripada stek yang ditanam di 2010. Ini diambil 2015, pengurangan sekitar 5 meter saat itu. Jadi dari 2010 ke 2015 sekitar 1 meter per tahun pengurangannya. Kemudian di 2016 juga sempat dilakukan, bahkan pengurangannya itu sampai 5 meter sendiri dalam 1 tahun. Ya. Jadi kalau yang tadi 1 tahun 1 meter, ini 1 tahun 5 meter. Jadi ini karena eh, faktor El Nino yang kuat, yang ternyata ini juga terjadi di lapisan es di pegunungan Andes di Peru. Ya. Kemudian di 2018 juga kita sempat melakukan ekspedisi dengan tim dari CNN juga untuk melakukan peliputan eh, melihat bagaimana kondisi es saat itu, dan kita masih melakukan sampai terakhir tahun lalu ya 2022 2000 karena setelah 2018 ada COVID, kita tidak melakukan survei saat itu. Kemudian di 2019 kita publish paper ini di Proceeding National Academy of Science. Intinya adalah mereport kondisi terakhir daripada es yang ada di Papua. Dan ini beberapa image ya. Jadi ini pengolahan data satelit. Yang digunakan adalah ICONOS ya, World View 3, PlanetScope ya. Jadi beberapa gambar digunakan untuk merekonstruksi kondisi es ya, sehingga bisa dilihat penurunan daripada luas es tersebut. Jadi ini di 2018 kurang lebih sekitar 0,45 kilometer persegi ya, kalau di konversi mungkin sekitar 45 hektar gitu ya, tahun 2018. Kemudian dari sisi pengurangan tebal es, ini beberapa pengukuran ya, yang di sebelah kanan khususnya, itu di Juni 2010, kemudian November 2015. Nah, di 2021, karena kondisi tidak memungkinkan lagi untuk landing, jadi kita lebih banyak mengambil dengan foto aerial ya. Kalau lihat di gambar di sini, ini kita bisa mengambil foto yang cukup detail terhadap pipa atau stek yang tadi kita tanam, dan bahkan kita bisa menghitung dari gambar tersebut dan mengestimasi es yang sudah berkurang gitu ya. Ini di 2021. Dan sebelah kiri ini adalah pengurangan dari luasan. Jadi ada dua parameter yang kita cek, yaitu luas glacier dan juga penipisan daripada glacier tersebut. Kemudian di 2021 ya, ini juga dari tim NASA ikut mensupport menggunakan satelit Sentinel-2 dan mengukur perubahan daripada glacier tersebut. Jadi kalau yang tadi saya tampilkan kebanyakan adalah yang East North Wolfram ya, yang atas ini utara. Sebetulnya di bawah sini masih ada lagi satu lagi Carsten Glacier yang kecil ya ukurannya. Nah, ini menunjukkan di 2021 ya itu sekitar 27 hektar atau 0,27 kilometer persegi. Dan di sini dibuat semacam rata-rata luas es yang hilang per tahun itu sekitar 0,07 kilometer persegi per tahun atau sekitar 7 hektar per tahun. Yang sebetulnya itu sangat luas sekali ya kalau dibandingkan, maksudnya kalau dilihat secara ukuran ya. Kemudian di 2022 masih menggunakan satelit Sentinel ya, itu diestimasi sekitar 0,23 kilometer square ya. Jadi memang eh, pengukuran luas es ini sekarang semakin banyak dilakukan, apalagi beberapa gambar satelit sekarang free untuk bisa diolah ya, seperti Landsat 8, Landsat 9. Tentunya ada metode-metode yang memungkinkan untuk pengukuran es tersebut. Kemudian di 2023 ya,
tim Freeport juga melakukan flyover dan kita sempat mengambil foto ya daripada stake yang ada di lokasi tersebut. Jadi ini kita hitung ya berapa stake yang terlihat di permukaan 1, 2, 3 sampai 13 ya 13 stake artinya di 2013 itu sudah hampir eh, mungkin hanya tersisa sekitar 4 meter ya dari 32 meter yang kita lihat di 2010. Tapi balik lagi ini adalah ketebalan es di lokasi di mana kita menaruh stake accumulation tadi. Kalau lihat secara luasannya masih ada di beberapa bagian, namun tentunya esnya juga sudah semakin menipis gitu ya. Karena sebetulnya seiring mengecilnya luas es, maka penipisan esnya pun juga terjadi karena dia kan 3 dimensi ya. Jadi itu selalu terjadi bersamaan. Jadi intinya pada apa di 2022-2023 ini kita juga banyak publish ya, terutama di pemberitaan artikel terkait dengan pengurangan dari es tersebut. Nah, terutama di The Guardian misalkan, kemudian di World Economic Forum juga beberapa pemberitaan lainnya, termasuk di The Conversation yang cukup menarik eh, apa eh, antusiasme dari masyarakat internasional ya. Kemudian ini terakhir ya 2024 kemarin beberapa data satelit menunjukkan lokasi luasan es sekitar 0,11 sampai 0,16 kilometer persegi, sekitar ya 11 sampai 16 hektar ya. Ya ini berkurang hampir 50% dari terakhir pengukuran di 2022 dan ada beberapa peneliti yang juga melakukan riset di sini, salah satunya yang di sebelah kanan ya di Egosphere ini yang sedang ongoing, baru discussion dimulai 5 Maret lalu 2025 dan salah satu hasilnya adalah sama ya bahwa di 2024 luasnya sekitar 0,165 kilometer square. Sebetulnya kita di STMKG, jadi BMKG punya sekolah tinggi meteorologi, klimatologi dan geofisika. Ada satu taruna yang juga melakukan perhitungan luas es berdasarkan data Landsat ya dengan metode saya lupa normalized snow apa gitu. Jadi ada indeks-indeks tertentu yang mungkin belum publish ya, namun info terakhir yang saya peroleh juga menghasilkan angka sekitar 0,16 kilometer persegi di bulan Agustus 2024. Tentunya perlu dipilih gambar-gambar yang clear ya, artinya tidak ada awan sehingga proses diferensiasi luas glasier dan sekitarnya lebih lebih mudah. Kemudian beberapa link yang mungkin nanti bisa dicek juga ada podcast sharing knowledge terkait geser Papua ini dan juga liputan survei di 2024. Kemudian kita masuk ke potensi dampak hilangnya glasier ya terhadap lingkungan. Ini sebetulnya lebih banyak saya ambil sumbernya dari Balai Taman Nasional ya yang kita kemarin sempat diskusi, Taman Nasional Lawrence, karena memang ini di luar dari ekspertis kita di BMKG, yang idealnya memang kita berkolaborasi dengan peneliti lain terkait dampaknya ini karena dampaknya cukup banyak seperti disampaikan tadi, mungkin dari sisi hidrologi, ekosistem, dan bahkan sosial gitu ya. Yang pertama siklus hidrologi, jadi memang kemungkinan memicu terjadinya kekeringan di danau sekitar glacier, ketersediaan habitat bagi jenis burung dan lainnya. Nah, tentunya glacier yang mencair akan mungkin masuk ke sungai ataupun air tanah ya, dan ini yang memang belum banyak dilakukan penelitian. Namun memang pada akhirnya menyebabkan penambahan tinggi muka laut ya, karena massa es yang tadinya ada di darat kemudian pindah ke laut, maka akan menambahkan tinggi muka laut, selain juga karena laut itu sendiri mengalami
pengembangan atau peningkatan volume karena thermal expansion ya, karena penghangatan dari laut itu sendiri. Kemudian keanekaragaman hayati, tentunya beberapa ekosistem akan berpotensi mengalami pergeseran atau bahkan kepunahan. Itu ada beberapa jenis tanaman, bahkan juga binatang seperti ada singing dog ya yang cukup terkenal juga. Nah, itu mungkin juga ada dampaknya, namun memang eh, saya sendiri belum banyak melihat kaitan langsung terhadap dari dampak pencairan es tersebut. Kekeringan tentunya mengancam ketahanan pangan yang ada di sekitar tersebut, walaupun Papua sebetulnya termasuk wilayah yang cukup basah ya. Eh, Mungkin tidak terlalu bergantung pada sumber air dari glasier itu sendiri, berbeda dengan halnya seperti di apa Peru yang saat musim kering dia sangat bergantung air bersihnya dari air glasier. Eh, dan juga di Himalaya seperti wilayah-wilayah Bangladesh yang pada musim kering dia bergantung pada glasier yang ada di Tibetan Plateau. Tapi mungkin di Papua hal tersebut tidak terlalu signifikan karena memang Papua wilayah yang cukup basah. Wisata alam ya tentunya ini memiliki daya tarik sendiri, baik wisata asing dan domestik. Nah, dengan hilangnya ini pasti akan ada pengurangan ya dari sisi pendapatan dari sisi pariwisata. Dan yang terutama adalah identitas budaya bahwa memang Puncak Jaya ini merupakan tempat yang suci ya bagi beberapa suku di pegunungan Papua, sehingga hilangnya glacier berarti kehilangan satu identitas budaya dan khususnya bagi bangsa Indonesia ini merupakan kehilangan ikon salju abadi yang selama ini kita miliki ya. Dan yang terakhir adalah kemungkinan adanya tereksposnya bakteri dan virus yang mungkin disimpan di glacier. Dan ini sebenarnya sudah banyak mulai dilakukan dari sampel-sampel ice core yang sekarang juga ada eh, di di dunia ya. Jadi sudah mulai shift dari mulai meneliti iklim dari sampel es. Sekarang beberapa peneliti di eh, bidang bakteri dan virus juga mulai meneliti kandungan atau bakteri yang ada di es tersebut karena es dapat mempreserve eh, beberapa kandungan bakteri dan virus. Kemudian terakhir saya coba bahas terkait dengan apa namanya International Year of Glacier Preservation ya. Jadi ini adalah program yang diusung ya di Desember 2022 merupakan kerjasama antara UNESCO dan WMO ya untuk memfasilitasi implementasi dari International Year and Observance of the World Day for Glacier yang akhirnya menentukan tanggal 21 Maret sebagai World Day for Glaciers yang dimulai di 2025. Dan ini sebetulnya sangat disayangkan karena ya saat ini glacier di wilayah kita sudah dalam kondisi yang sulit dipertahankan. Artinya ketika ini sudah mulai di preserve justru kita sudah mengalami hampir kehilangan gitu ya. Namun yang menjadi lesson learned adalah mungkin ya glacier kita ini bisa menjadi pembelajaran bagi negara-negara lain yang masih memiliki glacier juga sehingga eh, apa mereka bisa belajar dari bagaimana dampak daripada hilangnya glacier sehingga apa namanya mereka bisa melakukan action-action yang lebih baik untuk mempreserve gitu ya. Ya walaupun salah satu action yang paling memungkinkan untuk mempreserve ini ya tentunya mengurangi laju peningkatan suhu. Dalam hal ini adalah pengurangan emisi gas rumah kaca. Intinya dari International Year of Glacier Preservation ini adalah meningkatkan ya global awareness terhadap peran penting daripada glacier, snow, dan ice dalam sistem iklim, sistem hidrologi, siklus hidrologi, dan juga ekonomi sosial environment, dan juga sharing best practice ya, and knowledge. Jadi ini tadi yang saya bilang lesson learned bagi negara. Karena beberapa negara, seperti tadi saya sampaikan, terutama di Amerika Selatan itu,
banyak yang memang masyarakatnya bergantung daripada glacier, terutama untuk sumber air bersih saat musim kering gitu ya. Artinya jika nanti glacier tersebut hilang, maka orang tersebut harus pindah gitu ya. Artinya harus mencari lokasi lain yang memiliki sumber air yang ada gitu. Dan sebetulnya hal itu sudah terjadi di masa lalu di mana seperti suku-suku Inka dan sebagainya kalau dilihat perkembangannya itu mengikuti di mana sumber air itu berada gitu ya. Jadi saat sumber airnya ada di pegunungan, maka tumbuhlah peradaban di wilayah dataran tinggi. Dan itu bisa dilihat dari rekor ekspor yang ada eh, apa di Amerika Selatan. Dan saat glasier tersebut hilang ya karena kondisi hangat, maka peradaban tersebut pindah ke pinggir laut gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu pembelajaran juga berapa penting glasier berperan dalam masyarakat dalam hal ini sebagai sumber daya air ya. Kemudian beberapa eh, objektif yang dilakukan tadi raise awareness, promote action, enhance scientific understanding ya, kemudian policy frameworks, kemudian juga finance support. Jadi bagaimana bisa saling membantu untuk melakukan action terkait dengan glacier preservation. Eh, nah, kontribusi Indonesia BMKG khususnya dalam International Year of Glacier Preservation ini, saya sebetulnya dikontak juga oleh beberapa eh, apa namanya institusi terkait dengan apa eh, glacier preservation ini. Nah, ini salah satu hasilnya. Pertama yaitu ada buku yang nanti akan di launching ya, mungkin di 21 Maret, tapi mungkin akan mulai tersedia itu di bulan Mei 2025 yang berjudul The Voices of Glaciers. Di sini dari Prancis ya IRD dia compile beberapa pandangan dari eh, yang praktisi terkait dengan glacier mulai dari peneliti, kemudian pendaki, kemudian warga lokal dan sebagainya, bagaimana mereka melihat glacier sebagai eh, objek yang penting dan dampak yang mereka rasakan dengan adanya pencairan es gitu ya. Dan ini nanti juga menjadi apa dilakukan under supervisi dari UNESCO dan WMO. Kemudian juga Puncak Jaya sekarang sudah masuk dalam Glacier Casualty List ya. Ini karena kita memang pada kondisi yang sudah hampir hilang ya. Jadi ini baru saja dimasukkan mungkin sekitar 2 minggu yang lalu ya. Jadi baru dimasukkan. Jadi Glacier Casualty List ini bagian dari campaign dan advokasi untuk International Year of Glacier Preservation. Kalau dibuka di linknya nanti kita bisa lihat ya. Setelah ini ada beberapa glacier yang apa memiliki atau mengalami kondisi yang sama gitu ya. Mulai dari di kutub, di subtropis, tropis dan lainnya. Dan di situ diceritakan tidak hanya dari sisi saintifik namun juga dari sisi sosial terutama dari penduduk lokal. Kemudian nah best practice ya. Jadi beberapa best practice yang mungkin ya bisa di consider sebagai glacier preservation dalam konteks yang lebih global, artinya tidak hanya di Indonesia. Yang pertama ya tentunya reducing greenhouse gases emission ya. Jadi sebetulnya ini adalah dasar dari eh, pengurangan peningkatan suhu ya. Karena inilah the most effective way untuk mengurangi gas emisi rumah kaca. Ya, tentunya beberapa hal dilakukan penggunaan renewable energy, kemudian improving energy efficiency dan mengurangi deforestation, ya. Kemudian mungkin create protected areas. Nah, ini mungkin kalau di kita konteksnya seperti tadi ya, Balai Taman Nasional itu sebetulnya sudah memprotek untuk apa tidak adanya development dari wilayah yang di sekitar glacier tadi.
Kemudian juga advocate for glacier protection. Nah, ini ya bagaimana ada political action ya untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan juga mengurangi pengurangan dari pencairan es. Kemudian juga adopting glacier protection law, tentunya ini sifatnya general ya. Mungkin di beberapa negara di Eropa sudah mulai melakukan ini. Kemudian terakhir ada recycle and compose, ini juga bagian dari ini bagaimana kita merecycling produk-produk yang bisa di recycle ya untuk mengurangi penggunaan energi dan juga mengkompos beberapa material yang supaya bisa digunakan secara alamiah kembali gitu. Nah, sebetulnya ada satu lagi extreme best practices yang pernah diusulkan, yaitu karena glacier itu kan putih ya, karena dia kan intinya adalah sekitarnya itu mengabsorb sinar matahari. Nah, bagaimana ada yang caranya dengan menutup glacier dengan warna putih gitu ya, supaya dia mereflecting sinar matahari. Namun baik lagi itu adalah apa jangka pendek dan tidak praktis gitu ya, karena kan suhu udara pasti akan masuk dari berbagai sisi gitu, sehingga dan ya kita bisa bayangkan seberapa luas dari luasan apa eh, warna putihnya itu ya. Ya kira-kira itu sih apa beberapa hal yang terkait dengan best practice dari glacier preservation. Kemudian nah, terakhir ini ada beberapa recommended ya. Jadi ada film dokumenter berjudul Canary yang dipublish di 2023. Saya kira ini sudah ada di platform TV digital ya, tapi saya belum tahu pastinya. Ya, ini terkait dengan bagaimana eh, glacier itu ya dianggap sebagai the canary in a coal mine. Jadi kenapa ini judulnya canary? Karena ini berasal dari istilah kalau di Amerika itu canary in a coal mine, artinya biasanya di penambang penambang batu bara di Amerika itu ketika dia masuk ke gua-gua untuk mengambil apa batu bara, dia membawa burung kanari ya. Nah, burung kanari ini kenapa dibawa ke situ? Karena eh, dia sebagai early warning ya, atau istilahnya indikator jika burung ini bereaksi terhadap kondisi di sana, itu memungkinkan bahwa ada terjadinya gas karbon monoksida yang sangat beracun ya bagi manusia. Nah, sehingga para penambang tadi itu menggunakan burung ini sebagai early warning. Nah, mungkin secara analogi peneliti atau di film ini ya, yang dibintangi oleh eh, Lonnie Thompson yang juga kemarin melakukan drilling di Papua, eh, ya dia menganggap bahwa pencairan es ini sebagai canary in a coal mine, artinya early warning bagi planet kita bahwa ada yang something wrong gitu ya, ya dengan ini, sehingga kita perlu mewaspadai terhadap dampak-dampak berikutnya dari adanya perubahan iklim ini sendiri. Baik, saya kira itu ya yang bisa mungkin saya share. Mungkin sebelum mungkin ke tahap berikutnya, saya ingin juga menunjukkan beberapa apa tadi ya, beberapa link yang mungkin saya bisa tunjukkan. Bentar ya, saya coba share screen lagi.